Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika genap waktu pengakhiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya. Silakan duduk. Shalom. Wah, satu suara lebih besar dari semua ini. Semua dengar umat di sini itu suara lebih besar dari saya. Shalom. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau lihat senyum yang bagus dulu. Jadi tuan rumah kalau tamu datang buat muka macam tembok bagaimana? Tamu senang tidak? Tidak toh. Sekarang coba beri senyum yang baik untuk saya. Ada yang senyum-senyum tapi malu-malu ini. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Saya ulangi ya, pesta keluarga kudus. Berarti pesta keluarga kudus. Saya sudah ulang 3 kali. Berarti keluarga ini kudus. Keluarga mana yang kudus? Kalau kita baca atau kita dengar dalam Injil tadi itu, keluarga kudus itu di Nazaret, yaitu Santo Yusuf, Mama Maria, dan Yesus. Nah, saya akan jelaskan satu-satu sikap dari 3 tokoh ini atau 3 figur ini. Pertama, Santo Yusuf. Santo Yusuf ini seorang yang sangat sederhana. Dia tukang kayu. Ada di sini tukang kayu tuh yang bangun-bangun rumah ini. Nah, jadi dia bukan dari keluarga yang kaya. Dia dari keluarga yang sangat sederhana. Tiap hari dia bangun kemah. Jadi dia tukang kayu. Dan di dalam kitab suci kita tidak pernah atau kita tidak banyak mendengar kisah tentang Santo Yusuf ini. Itu berarti Santo Yusuf kemungkinan besar dia seorang pendiam. Tahu pendiam dong? Diam-diam saja, tidak banyak cerewet seperti saya ini. Santo Yusuf banyak diam, berarti dia banyak berefleksi. Dia banyak membangun relasi dengan Tuhan. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dia selalu sampaikan kepada Tuhan. Lalu diceritakan juga bahwa Santo Yusuf ini dia bertunangan dengan Mama Maria, Santa Maria ini. Dan sebelum Santo Yusuf tinggal bersama Mama Maria atau Bunda Maria ini, Mama Maria sudah hamil. Bagi orang Yahudi, kalau perempuan hamil tanpa suami itu masalah besar. Mungkin di sini juga toh begitu. Masih sana hamil baru terhadap suami bagaimana? Nah, orang Yahudi begitu. Dan itu menjadi aib bagi orang Yahudi. Jadi kalau perempuan hamil tanpa suami itu menjadi buah bibir. Artinya orang nanti bicara dia,
bagaya-bagaya terhadap suami, bukan begitu. Jadi Mama Maria itu ada pada posisi itu. Dia, saya ini mengandung tanpa suami, pasti orang bicara saya. Bahkan perempuan-perempuan yang di situ akan dilempari dengan batu. Di sini tidak ada batu, lempar dengan balok 10 itu. Lempar sampai mati karena dia bikin malu. Begitu. Nah, pada saat Bunda Maria hamil, tanpa hidup dengan Santo Yosef berencana untuk pisah dengan Mama Maria ini. Dia bilang, saya kasih tinggal dia sudah. Masa saya belum tinggal dengan dia lagi, dia suami begitu. Siapa mau piara dia ku anak. Macam begitu. Lalu Tuhan Allah menampakkan diri kepada Santo Yosef dalam mimpi. Malaikat bilang kepada Santo Yosef begini, jangan ragu mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itulah kata-kata dari malaikat Tuhan kepada Santo Yosef. Dan apa yang terjadi? Santo Yosef itu menerima perkataan dari malaikat itu. Dan bukan hanya menerima, dia melaksanakan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Begitu. Ini sikap Santo Yosef yang luar biasa. Sikap lain lagi yaitu pada saat Bunda Maria hamil, Santo Yosef tidak pergi cerita ke orang-orang, iya toh? Dia tidak pergi ke tetangga berkumpul. Saya pacar hamil, padahal saya tidak dengan dia ini. Tidak diceritakan begitu. Santo Yosef tenang-tenang saja, karena dia adalah orang yang baik hati. Dikatakan dalam kitab suci begitu. Dia seorang yang baik hati dan tidak mau mencemarkan istrinya di depan umum. Lalu dia diam-diam saja. Diam-diam merencanakan untuk pisah dengan Bunda Maria itu. Ini sikap yang luar biasa yang mesti bapak-bapak contohi di dalam kehidupan. Begitu. Jadi bapak-bapak kalau ada masalah dalam keluarga, jangan cepat-cepat ini marah-marah. Karena biasa bapak-bapak cepat marah kok. Cepat tidak tidur ini di dalam gereja. Cepat marah kok. Cepat. Saya juga cepat marah. Karena saya bapak. Jadi bapak-bapak kalau ada masalah di dalam keluargamu, jangan cepat emosi. Jangan cepat darah tinggi. Tenang. Belajar dari Santo Yosef. Tenang lalu pikir-pikir. Sebenarnya masalah ini ada solusinya tapi tidak begitu. Karena kita tidak buat tenang minta tuntunan Tuhan. Tapi kita pakai kita bicara sendiri. Istri mungkin tidak masak saja, pacar langsung macam bukarin tinju begitu. Tinju-tinju istri. Iya toh? Kalau tidak tinju berarti tampak jalan misalnya. Padahal dulu belum apa tuh, tinggal sama-sama belum nikah tuh. Pasti bilang I love you. Iya toh? Sayangku sampai tenaga dalam habis. Padahal setelah tinggal sama-sama buat kesalahan kecil saja, macam musuh begitu. Pukul mai tua, pukul di muka padahal sayang mai tua baru. Pukul nanti sebentar lagi, aduh sayangku. Nah itu tidak boleh. Karena Santo Yosef tidak pernah pukul Bunda Maria. Dia justru diam saja. Jadi berbahagialah suami-suami yang kalau ada masalah diam lalu minta petunjuk dari Tuhan. Berbahagialah suami-suami yang tidak pergi mulut ember di tetangga. Iya toh? Tadi Santo Yosef tidak pergi bilang, bisa pacar selama dia suami besar. Tidak, dia diam saja. Karena dia adalah orang yang baik. Paulus Buarlele, Projo Keuskupan Agats. Saya bertugas di CU,
sebagai ketua pengurus CU yang tabung-tabung itu. Saya datang dengan 2 staf. Kalau ada yang mau menabung bisa konsultasi dengan mereka. Ada Pak Oce dan ada Pak Yuslan di depan sini. Begitu. Kemudian saya juga sebagai Bapak Serama. Yo, nama saya Pastor Moses, pasti tidak asing lagi, saya sering datang sini bersama dengan Bapak Uskup. Seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Paul, saya pastor pertama dari Asmat. Sudah ada pastor kedua lagi dari Asmat. Tapi kami dua bertugas di wilayah Pantai Kasuari. Saya di Pantai Kasuari itu di Kamur. Pastor yang baru dia bertugas di wilayah Ahare. Ya Allah, semoga melalui peletakan tangan hamba-Mu dan peletakan tangan Pastor Moses ke atas air-air ini, sudilah Engkau memberkati air-air ini, agar umat yang akan meminumnya memperoleh kesehatan, penyembuhan dari segala penyakit, bebas dari segala gangguan apapun, dan semoga air ini memberi kehidupan bagi setiap orang yang meminumnya. Berkat Allah tercurah atas air-air ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Bapak, Mama, adik dan kakak, om dan tante, kita semua diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Umat terkasih, perayaan pesta keluarga kudus sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.